Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan aku, Fida Almafiroh. Di kali ini aku akan menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua. Jadi, pokok materi yang akan dibahas ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, proses terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, dampak apa saja yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Dan di sini aku meringkas. Poin pertama, ada dua sebab yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua ya teman-teman, yakni ada sebab umum dan ada sebab khusus. Oke, sebab umum di sini akan aku jelasin ya. Yang pertama, adanya politik Revanche of Ideal Jerman, yaitu politik balas dendam atas kekalahan Perang Dunia I. Jadi saat Perang Dunia I, Jerman ini kalah teman-teman. Jadi Jerman pada Perang Dunia ini kayak balas dendam gitu, seperti balas dendam. Yang kedua, politik mencari kawan yang menimbulkan blok-blok antar negara yang sudah kita ketahui bahwa ada blok barat, ada blok timur juga. Yang ketiga, adanya perlombaan senjata antar negara untuk memperkuat diri, timbulnya paham yang saling bertentangan. Ada 3 paham nih teman-teman, fasis, liberalis, dan komunis, yang pastinya sudah kita ketahui kan apa itu semua. Yang keempat, timbulnya perluasan wilayah di bidang ekonomi. Yang kelima, kegagalan LBB dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Jadi pada saat terjadinya kericuhan, LBB itu nggak tinggal diam teman-teman. Jadi LBB itu juga mengusahakan untuk negara-negara itu biar nggak panas gitu. Jadi tetapi LBB tidak dapat mendamaikannya. Yang kedua, sebab khusus. Sebab khususnya karena Jerman berusaha nih merebut kota Danzig yang terletak di Polandia. Saat ingin menyerang, Jerman ini menggunakan taktik serangan kilat dan kendaraan lapis baja dengan pengoboman yang efektif. Dan saat Polandia ini diserang, Polandia nggak tinggal diam nih. Mana ada negara yang diserang terus dia tinggal diem aja kalau tahu negaranya diserang, kan nggak mungkin ya. Terus terjadilah peperangan karena Polandia juga nggak mau diserang, jadi terjadilah peperangan antara Jerman dan Polandia. Pada tanggal 13 September ini, Prancis dan Inggris membela Polandia. Jadi Polandia nggak sendirian karena ada Prancis dan Inggris membelanya buat ngelawan si Jerman ini tadi. Lalulah terjadi perang antara Jerman dengan negara-negara Eropa. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pasti kita udah tahu kan ceritanya. Dan tujuan penyerangan itu untuk menguasai Asia. Lalu pada tanggal 11 Desember, Jerman dan Italia yang menjadi sekutu Jepang mengumumkan perang kepada Amerika Serikat. Lalu, ini sejarah singkatnya terjadinya Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Jadi nggak aku jelasin panjang banget, enggak. Jadi singkat aja biar kalian paham gitu. Perang dunia ini terjadi di 3 benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Perang ini berlangsung pada tanggal 1 September sampai 14 Agustus. Ini dari 1 September 1939 sampai Agustus 1945. Lumayan lama ya teman-teman. Perang ini menyebabkan banyak negara menderita kehancuran dan hidup dalam penjajahan negara lain. Lebih dari 50 juta orang tewas dalam peperangan ini. Jadi dampaknya itu benar-benar ya saat Perang Dunia ini, karena banyak banget yang tewas gitu loh. Jadi emang disayangkan banget terjadinya Perang Dunia Kedua ini. Lanjut, dampak negatifnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Dampak negatif akibat perang ini
dalam berbagai bidang. Jadi yang terdampak itu nggak hanya bidang ekonomi aja, tapi bidang sosialnya, politiknya, dan lain-lain. Yang pertama, munculnya dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan US atau Uni Soviet. Terus negara-negara Eropa, negara Eropa itu terdiri dari Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Perannya memudar dalam pergulatan politik dunia. Lalu terciptanya sejarah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat perebutan kekuasaan untuk menguasai dunia di antara keduanya. Lalu pecahnya beberapa negara seperti Korea, Vietnam, Jerman akibat Perang Dingin. Bisa dibaca ya. Ini di sini aku juga sumber sejarah Perang Vietnam, kalian juga bisa baca. Lalu terbentuknya NATO dan Pakta Warsawa. Lalu bentuk modal dari Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa seperti Truman Doctrine, Turki dan Yunani, Marshall Plan Eropa, Point for Truman, Asia. Itu diterapkan di Asia. Lalu bantuan Colombo Plan dari Inggris untuk membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.